saya anak seorang petani. Saya menggunakan prinsip atau filosofi petani. Apa filosofi petani? Kalau menginginkan sesuatu harus memberikan sesuatu lebih dulu. Filosofi petani itu kalau ingin ngunduh harus nanam dulu. Nanam dulu, sama. Kalau kamu terapkan di dunia ini, pengen apa juga berbuat kebaikan dulu. Berbuat kebaikan, insya Allah meskipun orang yang kamu tolong itu tidak membalas kebaikan yang sama, Allah akan mengirimkan orang-orang yang lain untuk memberikan kebaikan kepada kita. Halo Sobat Spatma, kembali lagi di podcast Spatma Berkelas dengan saya host Novi dan saya Dinda. Kali ini kita akan mewawancarai Pak Lanto selaku kepala sekolah kami yang akan punah tugas pada tanggal 1. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu riwayat pendidikan Bapak itu apa saja toh Pak? Saya lahir jauh dari sini ya, di Bojonegoro. Bojonegoro, lahir pada tanggal 15 Mei 1965. Kamu belum lahir ya. Nah, orang tuamu mungkin juga belum. Saya menempuh waktu itu belum ada TK, jadi langsung SD. SD di desa saya, namanya Desa Ngerancang. Desa Ngerancang di SMP lulus tahun 77. SD lulus tahun 77, SMP lulus tahun 81. SMA lulus tahun 84, S1-nya tahun 90, terus diangkat jadi guru, melanjutkan S2 lalu lulus tahun 2007. Nah, semuanya di Bojonegoro ini, baik SD, SMP, SMA, kuliah S1 di Bojonegoro. Yang S2 di Surabaya. Itu riwayat singkat pendidikan. Terus ada lagi? Kalau boleh tahu cita-cita waktu Pak Lanto kecil itu apa sih Pak? Ya, cita-citanya dulu kebetulan saya itu kan di desa. Desa dekat dengan hutan. Ya, dekat dengan hutan. Waktu itu kuliah itu memang jarang. Waktu tahun 77, jadi saya lulus SD itu, dari semua teman SD saya itu saya hanya kuliah. Waktu itu memang hanya meneruskannya dari SD meneruskan dari SMP. Dia juga nggak banyak waktu itu karena memang ya era tahun sekian. Cita-citanya memang jadi guru dulunya, jadi guru karena mungkin ya secara fisik saya nggak tinggi, jadi tahu diri pasti nggak diterima untuk di angkatan. Akhirnya memang pengen menjadi guru karena memang kelihatannya waktu itu kok enak dihormati oleh anak-anak. Waktu itu kan anak-anak zaman saya itu kan banyak etika sopan santun itu sangat luar biasa. Jadi itu motivasi ingin menjadi guru waktu saya kecil kan itu. Tapi ya juga lambat laun cita-cita itu saya pelihara tingkah lakunya. Saya juga bicara seolah-olah menjadi guru. Jadi ini adalah kita memvisualisasi, jadi membayangkan bagaimana menjadi guru. Sama seperti kamu ingin jadi apa, bayangkan seolah-olah saya jadi. Itu nanti akan mempermudah cita-cita. Kalau yang jadi guru ya mungkin memantaskan diri. Jadi kata kuncinya memantaskan diri. Bagaimana kalau bisa menjadi guru itu harus ya baik kepada anak-anak, sabar, dan juga insya Allah keikhlasan. Kerja keras itu harus yang menunjang cita-cita. Jadi cita-cita dan harus dirawat itu ya. Kapan Pak Lantur mulai mengajar dan di sekolah mana saja Pak? Jadi gini, saya tadi kan lulus untuk kuliah dari awal, lulus tahun berapa tadi ingat ya? 90 ya? Ya 90. Nah, saya tahun 89 itu sudah GTT, guru tidak tetap ya, guru tetap di SMP 1 Ngrawo ya, Bojonegoro.
Itu jadi guru, terus saya lulus tadi tahun 90. Saya daftar, tidak diterima daftar CPNS itu karena tahun 90 itu ijazahnya belum keluar waktu daftar itu, saya nggak lulus, terus ikut tes lagi tahun 91 kebetulan lulus, tapi SK-nya terhitung mulai 92 1 Maret 92 di Pacitan, lama, jauh sekali, pesisir selatan ya, di SMP 1 Ngadirojo atau yang dulu terkenal SMP 1 Lorok, itu tahun 92. Itu mulai jadi guru. Terus berlanjut ya, masih guru, cerita sampai terakhir ya. Jadi guru tahun 92 sampai dengan 98. Jadi 6 tahun 92 sampai 98 saya mengajukan mutasi atau pindah ke SMP 3 Takaran. SMP 3 Takaran. Sekarang SMP 3 Takaran ini berubah menjadi SMKTI. SMKTI di Takaran. Tahun 98. Saya ingat juga SK mutasi itu 1 Juni. Nah, dari sebelum saya pindah, perlu saya ceritakan di sini bahwa orang itu tadi saya mengatakan kan kalau ingin sukses ingin sukses bekerja harus pakai yang namanya ini tadi apa? Ini apa ini? AKE ya. Aktif, kreatif, inovatif dan komunikatif. Nah, dari situ waktu itu kan 92 saya masih muda. Umur 26 atau 27 ya. Saya belajar apapun pekerjaannya selagi saya bisa, saya belajar di situ, di SMP 1 Ngadirojo. SMP-nya itu ya waktu hampir sama dengan SMP 4 ini. Tapi waktu itu ya besaran sini ya, sana 9 kelas jadi 20 paralel 27 semuanya. Paralel 9 jadi 3 kelas di 27. Jadi semua pekerjaan saya laksanakan. Pekerjaannya kurikulum, pekerjaannya kesiswaan, pekerjaannya apa saya bantu. Saya bantu selagi saya bisa. Kebetulan di SMP 1 Ngadirojo itu banyak guru pendatang. Dan setiap habis isak itu kumpul, kosnya kan dekat sekolahan terus kumpul di sekolah. Jadi sekolah tidak pernah sepi, ada pekerjaan apa dikerjakan bersama-sama. Nah, dari situ saya belajar, akhirnya jadi guru sana. Terpindah pun juga nggak boleh waktu itu karena belum ada gantinya juga. Sudah nyaman sebenarnya di SMP 1 Ngadirojo itu. Sebab di sana itu kekeluarganya luar biasa. Jadi setiap malam itu kalau nggak ada kegiatan misalkan sumatip atau apa itu main catur, lihat TV, mengerjakan apa itu bersama-sama di sekolah. Nah, dari situ saya belajar menjadi petugas sekolah semuanya. Apapun yang dikerjakan oleh baik kurikulum, kesiswaan, humas, semuanya saya coba, saya membantu untuk bekerja. Itu tidak ada upahnya, tapi saya mendapatkan pengalaman. Akhirnya saya harus pindah 98 ke SMP 3 Takaran waktu itu namanya SMP 3 Takaran. Nah, di SMP 3 Takaran karena ini juga perlu menjadi bisa menjadi inspirasi ya. Saya itu kan biasa disiplin, biasa tertib. Datang pasti pagi sendiri, Pak Bonnya saja belum datang, saya sudah datang gitu. Nah, saya di situ 1 tahun oleh kepala sekolahnya karena dianggap sergap, rajin. Saya itu disuruh membantu untuk menjadi wakil kepala sekolah. Tahun 9, tahun pelajarannya ya 1999 tahun 2000. Itu jadi saya 1 tahun sudah diangkat dipercaya, diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah. Nah, baru 1 tahun di situ, karena memang itu tadi orang itu yang dilihat itu adalah keikhlasannya bekerja, kedisiplinannya. Saya pasti datang lebih awal, pulangnya pasti akhir, meskipun saya nggak jadi apa-apa waktu datang. Nah, dari situ saya
Jadi Wakasek tahun 9 ya mulai Juli 1999. Jadi Wakasek terus sampai 4 tahun. SK saya itu Wakasek 4 tahun, 4 kali. Tapi waktu dulu yang menandatangani adalah Kanwil. Kanwil itu 3 tahun, yang 1 tahun kepala dinas. Jadi Wakasek. Terus tahun 2003 kebetulan ada tes cakep calon kepala sekolah. Saya ikut, alhamdulillah lulus, terus diangkat jadi kepala sekolah. Saya masih ingat 6 dilantik 6 Januari 2004. 6 Januari 2004. Itu putus sampai saya jadi kepala sekolah pertama ya di SMP 3 Parang. Nah, mungkin ada lagi pertanyaannya. Kenapa Pak Lanto memilih menjadi guru? Nah, dari awal saya sampaikan tadi itu saya waktu kecil itu kan melihat guru itu ya mungkin beda ya di era zamannya. Waktu itu anak-anak itu sangat sopan sekali kepada guru. Disuruh minta apa, jadi datang guru waktu itu belum SD kan 75-an ya 7. Itu datang guru itu membawa sepeda, belum ada sepeda motor. Itu udah langsung diminta sepedanya, dituntun, tasnya dibawakan, ditempatkan di tempat parkirnya. Nah dari situ timbul suatu keinginan, wah jadi guru enak ya, dihormati oleh anak-anak. Kebetulan kan anak-anak waktu itu kan banyak yang sopan dengan guru itu, pasti ya tidak takut, tapi budaya 5S-nya berlaku betul gitu. Dari situ memang ya timbul niatan untuk bisa menjadi guru, selain juga tidak hanya dihormati saja, ingin membantu ya berkarir atau di bidang pendidikan. Karena saya waktu itu kan kalau ingin keangkatan jelas nggak mampu karena memang fisiknya saya kecil. Terus juga waktu itu pekerjaan yang dianggap mulia itu kan guru. Waktu saya kecil kan guru. Nah, ya akhirnya ya itu ingin jadi guru, cita-cita menjadi guru. Waktu kuliah juga langsung ke keguruan, tidak di universitas. Apa pengalaman Bapak yang paling diingat saat mengajar? Ya mengajar itu gini, saya itu di SMP 3 Takaran, dulu sekarang SMKTI gitu ya. Itu saya itu kan jadi saya cerita 1 tahun saya di situ tahun 98 sampai 99 itu saya kan jadi guru biasa. Terus dipercaya menjadi Wakasek. Nah saat saya jadi Wakasek itu setiap Wakasek itu ngajarnya hanya 12 jam. 18 jam. Kan banyak longgarnya saya. Nah, setiap kelas yang saya ajar, kebetulan saya backgroundnya matematika ya. Setiap anak yang saya ajar itu setiap hari saya suruh membawa matematika. Kalau ada guru jam kosong, tidak diberi tugas, saya suruh mencari saya. Berarti kalau saya jam kosong ya saya ajar, kalau tidak jam kosong ya saya beri tugas matematika. Sampai juga yang paling ingat lagi berkesan itu gini, dulu itu ada ujian nasional ya kalau nggak salah, itu sangat menentukan kelulusan. Jadi syarat lulus harus lulus ujian nasional. Nah dari situ saya selalu memberikan tugas. Saya datang jadi anak-anak yang meskipun tidak ada jam pelajaran matematika setiap hari saya suruh bawa matematika. Ya. Itu juga ada jam les. Jam les itu pagi hari setengah 6 sampai jam setengah 7 lah ya, 7 maksudnya kan jam 7. Nah di situ juga sama, setiap tidak ada setiap hari juga saya suruh bawa matematika. Nah kalau jam itu gurunya berani hadir, saya yang memasuki. Jadi sampai mohon maaf ya, saya mau sudah lulus cakep, mau dilantik jadi kepala sekolah. Saya paginya juga masih kebetulan ada jadwal les matematika setengah 6, saya juga masih ngeles lagi. Itu perjuangan yang
waktu jadi guru yang saya anggap luar biasa. Kebetulan juga masih muda, senang-senangnya juga mengajar, tapi memang dasarnya adalah saya memang orang yang tertib dan disiplin. Apa motivasi Bapak menjadi kepala sekolah? Kalau kepala sekolah tidak ada motivasi, itu mengalir saja, ya mengalir saja. Jadi gini, kuncinya gini, orang itu akan tunjukkan dedikasinya, itu yang lain akan mengikuti. Jadi tidak atau pantang meminta suatu jabatan. Jadi gini, bekerja dari guru dengan baik, yang lain akan mengikuti. Ekonomi pun juga akan mengikuti, keuangan keluarga juga akan mengikuti. Allah itu kan maha tahu. Ya mungkin semua sudah diatur ya, garis tangan. Jadi aslinya tidak ada cita-cita pengen jadi kepala sekolah, tidak ada. Karena memang kebetulan ada banyak lowongan, waktu itu 8. Saya jadi Wakasek sudah 4 tahun, disuruh untuk ikut tes, ya berangkat saja gitu. Saya juga waktu itu juga pesimis karena saya termasuk paling muda waktu saya baru berusia ya 38 lah ya, 37 38 tahun. Itu tes lulus kebetulan tahun 2003, dilantik 6 Januari 2004. Itu waktu itu saya berusia 38 tahun 8 bulan lah, mungkin belum ada 39. Jadi asalnya tidak ada cita-cita, mengalir saja gitu deh ya. Apa prinsip hidup Bapak agar tetap semangat? Prinsipnya satu. Kebetulan saya anak seorang petani. Saya menggunakan prinsip atau filosofi petani. Apa filosofi petani? Kalau menginginkan sesuatu harus memberikan sesuatu lebih dulu. Filosofi petani itu kalau ingin ngunduh harus nanam dulu. Sama. Kalau kamu terapkan di dunia ini, pengen apa juga berbuat kebaikan dulu. Berbuat kebaikan, insya Allah meskipun orang yang kamu tolong itu tidak membalas kebaikan yang sama, Allah akan mengirimkan orang-orang yang lain untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jadi yang ditanyakan tadi apa? Prinsip hidup. Prinsip hidup pakai filosofinya petani. Kalau ingin sesuatu memberikan sesuatu dulu, jadi menanam dulu baru insya Allah mengunduh. Gitu. Ada pesan tidak Pak untuk siswa-siswi SMP Padma Ketani? Dari yang saya sampaikan tadi, saya itu berada di rekoso. Dari hidup itu zaman waktu saya itu sangat sengsara lah ya, sengsara. Saya anaknya petani, terus saya usia SD kelas 5 naik kelas 6 di bulan Juli ya, kelas 6 awal Juli 76 itu ibu saya meninggal. Jadi saya itu ya piatu, kalau nggak punya ibu itu apa, yatim atau piatu ya. Itu ya piatu itu di usia kita 12 tahun, saya naik kelas 6 itu loh, naik kelas 6. Nah, dari situ saya punya keinginan bahwa saya itu harus mandiri. Saya juga harus mandiri supaya nantinya, kebetulan saya juga punya saya anak pertama. Nah, saya punya adik sehingga orang tua juga hanya lulusan SD, dan orang tua itu kebetulan sebagai inspirator saya. Inspirasinya gimana? Dia sering mengatakan ke saya, bapak saya mengatakan ke saya bahwa aku ini mau lulusan SD, kowe kudu sekolah sing pinter, sekolah sing dhuwur. Nah, dari situ saya bertekad untuk tidak mengecewakan orang tua, sehingga apa yang dipesankan kepada saya itu benar-benar saya jalankan. Ya, akhirnya semuanya bisa terjadi, bisa menjadi guru. Jadi inspirasi saya itu adalah orang tua, keikhlasan untuk membiayai anaknya meskipun hanya lulusan SD. Bapak saya hanya lulusan SD. Saya dan adik saya alhamdulillah
semuanya jadi apa namanya, ya jadi pegawai, saya jadi guru, adik saya di KPU, jadi orang semuanya lah, alhamdulillah. Yang saya pesankan dari situ anak-anak saya pesan, kalau ingin sesuatu berilah sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua disiplin. Yang ketiga itu adalah sebenarnya yang utama, tapi ini saya sebut yang ketiga, seperti tadi orang tua jadikan raja, ibumu jadikan ratu. Kalau kamu bisa menjadikan raja bapakmu, menjadikan ratu ibumu, maka rezekimu akan seperti raja atau seperti ratu. Begitu juga tidak hanya kepada orang tua, kepada mertua, nanti kalau kamu sudah menikah, itu juga sama, tidak ada bedanya. Juga termasuk kepada bapak ibu guru. Selalu hormat. Orang tua atau guru ya udah lama nggak temu, misalkan itu kamu menyapa saja, ini siapa, itu sudah punya kebanggaan tersendiri. Nah, itu kamu harus, itu yang saya pesankan, juga tetap disiplin ya, disiplin itu awalnya dari sholat. Bolak-balik kan saya mesti sholatmu apa yang lain mengikuti, udah percaya ke saya, sholatnya bagus, syukur-syukur baca Al-Quran ya pesan baca Al-Quran setelah maghrib, setelah subuh, meskipun hanya satu ain biasanya, tidak, atau satu ayat satu ain. Kalau dibaca benar-benar setelah maghrib dan setelah subuh, itu bisa meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kepandian sampai dengan 80%. Sholatnya yang tertib, baca Al-Quran dirutinkan. Ibadah harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa. Kalau dipaksa itu salah mudah. Kita doakan ya semuanya bisa sukses. Jadi pitutur orang tua, pitutur guru itu laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kuncinya menerima, harus mengosongkan gelas, mengosongkan hati bahwa petuah itu baik, nanti baik untuk saya. Petuah itu bagaikan jamu, ya bagaikan jamu. Pahit tapi untuk kesehatan. Nah, saya juga berdoa untuk SMP 4 nanti siswanya nanti yang punya karakter yang baik, bisa sopan, santun, ya Buddha 5S. Senyum salam sapa kepada siapapun, juga kalau sholat juga keberadaan di peningkatan ibadah keagamaan juga semakin baik, juga prestasinya juga semakin baik. Jadi nanti yang biasa menjadi juara umum, jadi untuk tahun-tahun ke depan juga tetap dipertahankan. Sukses selalu untuk kamu semuanya, keluarga besar SMP 4 Magetan. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita.